Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan membahas tentang kisi-kisi soal karena melalui video ini Bapak bisa menjelaskan untuk perlu dipahami di dalam supaya kamu bisa memahami kisi-kisi soal ini. Diharapkan dicermati penjelasan-penjelasan Bapak. Di sini kan ada kolom, terdiri dari kolom nomor, ada materi pembahasan, ada indikator, bentuk soal dan jenis soal, serta level kognitifnya. Bapak akan membahas kisi-kisi ini berdasarkan materi-materi yang telah kita pelajari selama 1 semester. Di sini itu nomor 1 ini menunjukkan bahwasannya ini adalah kisi-kisi untuk soal nomor 1 pada lembaran pertanyaan ujian semester. Jadi pada nomor 1 ini kisi-kisinya untuk soal nomor 1. Begitu juga pada nomor 2 ini kisi-kisi soal untuk nomor 2 dan seterusnya. Kita lihat dulu untuk mudah kamu dalam memahami kisi-kisi ini. Kamu harus benar-benar untuk mencermatinya. Jadi 1 yaitu lihat materi pembahasannya. Berarti dalam soal nomor 1 yang akan kamu kerjakan pada ujian semester, materi pembahasannya pengertian musik tradisional. Oke. Jadi kamu belajarnya untuk soal nomor 1 ini fokus saja kepada pengertian musik tradisional. Nah, indikator yang akan dicapai itu maksudnya indikator ini adalah capaian pada soal nomor 1 ini apa gitu. Yaitu indikatornya memahami pengertian alat musik tradisional. Berarti memahami alat musik. Bapak ulangi, untuk indikatornya adalah kamu memahami pengertian alat musik. Jadi untuk menjawab soal nomor 1, kamu harus memahami pengertian alat musik tradisional. Lalu kita lihat bentuk soalnya. Nih, bentuk soalnya kita lihat. Disajikan informasi data tentang salah satu alat musik tradisional yang diakui dunia. Jadi bentuk soal ini adalah gambaran soal ujian semesternya seperti apa. Jadi gambaran soal nomor 1 ini bentuknya seperti ini. Disajikan informasi data tentang salah satu alat musik tradisional yang diakui dunia. Nanti ada soal yang menyajikan sebuah data tentang alat musik yang diakui dunia. Pada pembahasannya pada di mana? Pembahasannya ada pada pengertian musik tradisional. Itu pembahasan soal nomor 1 ini akan ada pada pengertian musik tradisional. Lalu inti pertanyaannya seperti apa? Inti pertanyaannya yaitu seperti nih, peserta didik mampu mengingat informasi pada materi pelajaran. Jadi untuk menjawab soal nomor 1, kamu sebagai peserta didik hanya cukup mengingat informasi pada materi pelajaran apa yang harus diingat, yaitu tentang alat musik tradisional yang diakui dunia. Lalu dikaitkan dengan pemahaman kamu terhadap pengertian musik tradisional. Oke, kita lanjut. Jenis soalnya yaitu BS. BS ini adalah benar salah. Jadi nanti ada soal itu yang pilihannya cuma A dan B. A benar, salah. Jadi soalnya akan mengarah kepada tentang pernyataan informasi tentang salah satu alat musik tradisional yang diakui dunia. Kamu nanti pernyataan tersebut kamu menjawabnya dengan benar atau salah. Lalu level kognitifnya ini yaitu setiap soal itu pasti ada kesulitannya masing-masing. Dan kesulitan itu dilihat dari level kognitifnya. Kalau C1 atau kognitif 1 itu levelnya rendah, yaitu hanya mengingat. Jadi butuh mengingat. Lalu untuk soal nomor 2, kita lihat materi pembahasannya masih pada pengertian musik tradisional. Lalu capaiannya adalah memahami pengertian alat musik. Indikator capaian ini Bapak ulangi lagi, indikator atau pencapaian
ini adalah diuntukkan supaya siswa memahami pengertian alat musik tradisional. Bapak ulangi lagi, untuk bisa menjawab soal-soal ujian semester itu, lihat aja indikatornya. Nah, lihat aja indikatornya. Berarti cukup untuk memahami pengertian musik. Jadi cara belajarnya adalah cukup memahami pengertian alat musik tradisional dengan cara dibaca, dilihat gitu, dianalisa, itu cukup memahami. Nah, andai saja kamu sudah memahami dan menguasai indikatornya ini, maka kamu akan mudah untuk menjawab soal-soal ujian. Lihat bentuk soalnya, masih sama, disajikan informasi data tentang salah satu alat musik tradisional yang diakui dunia. Peserta didik mampu mengingat informasi pada materi pelajaran. Sama ini. Berarti nomor 1 dan nomor 2 itu sama, yaitu sama-sama memahami pengertian musik tradisional. Dan bentuk soalnya pun sama. Jadi kira-kira pertanyaan soal nomor 2 dan 1 ini kurang lebih adalah berbentuk soal pernyataan yang isinya di dalamnya tentang data atau informasi. Tentang informasi apa? Yaitu tentang salah satu alat musik tradisional yang diakui dunia. Itu ada pada pengertiannya. Nah, ada pengertian. Jadi kamu nggak susah-susah untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Mungkin di nomor 3 juga nggak perlu susah-susah untuk belajar ke materi yang lain, sehingga belajar kamu melebar. Tapi dengan ada kisi-kisi ini kamu lebih terarah untuk belajarnya. Nomor 3 kita lanjutkan. Singkat saja, masih sama juga pengertian musik tradisional, materi pembahasan yang harus kamu pelajari. Terus apa yang harus kamu lakukan, yaitu hanya cukup memahami pengertian alat musik tradisional. Lalu bentuk soalnya seperti apa? Nah, bentuk soalnya tidak seperti dengan nomor 1 dan 2, tapi bentuk soalnya lebih kepada peserta didik mampu memahami pengertian alat musik tradisional. Berarti untuk soal nomor 3 ini yang akan diujinya adalah ingatan kamu tentang pengertian alat musik tradisional. Karena di sini ada C1, berarti ingatan. Kalau C1 itu adalah mengingat. Berarti yang akan diuji pada soal nomor 3 itu ada ingatan kamu tentang pengertian alat musik tradisional. Sama dengan 1 dan 2. Untuk bisa menjawab soal nomor 3 ini perlunya memahami pengertian musik tradisional. Kamu baca saja diulang-ulang itu tentang pengertian musik tradisional, maka kamu akan bisa menjawab soal nomor 3 ini. Nah, bentuk soalnya BS, benar dan salah. Oke. Lalu ada juga soal yang PG. PG ini pilihan ganda. Ini seperti ini. PG ini adalah pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini adalah terdiri dari pilihan jawabannya itu ada A, B, C, D, dan E. Itu untuk PG. Nah, kita lihat langsung ke nomor 6 ya. Ini udah berbeda pengertian materi pembahasannya, yaitu fungsi alat musik tradisional. Berarti soal nomor 6 ini kamu cukup mempelajari tentang fungsi alat musik tradisional. Dengan cara apa? Menganalisa. Nah, ini menganalisa ini mungkin kamu agak sulit untuk memahami. Menganalisa ini adalah meneliti, memahami lebih detail, itu menganalisa. Misal contohnya ada suatu barang di atas meja, ada beberapa barang di atas meja, dan barang-barang tersebut berbeda-beda, manfaatnya pun berbeda-beda. Nah, kamu disuruh menganalisa, disuruh meneliti apakah barang-barang di atas meja tersebut memiliki manfaat yang sama atau berbeda. Sebenarnya alat-alat musik yang di atas meja itu adalah alat-alatnya berbeda dan memiliki manfaatnya berbeda. Itu bagian dari analisa. Jadi menganalisa itu melihat sesuatu dengan lebih detail. Fungsinya apa, manfaatnya apa gitu kan. Warnanya apa dan lain-lain. Itulah menganalisa. Melihat sesuatu itu dengan secara detail dan mendalam. Itu yang disebut analisa. Begitu juga kalau dikaitkan dengan pada pembelajaran gitu. Berarti kamu dalam hal ini harus melihat secara detail tentang alat musik tradisional beserta asal daerahnya. Gitu. Analisa. Contohnya untuk menganalisa hal ini adalah alat musik tradisional beserta asal daerahnya. Berarti kamu harus melihat alat musik atau mempelajari alat musik dengan detail secara mendalam tentang alat musik tradisional
di daerahnya masing-masing gitu. Lalu lihat ini bentuk soalnya seperti apa sih. Nah, disajikan data tentang wawasan musik tradisional. Bagaimana? Maksudnya, disajikan data tentang wawasan musik tradisional itu yaitu ada berupa data tentang musik tradisional. Misalnya alat musik tiup yang dimainkan dengan cara ditiup dan bersumber bunyi dari aerofon berasal dari daerah Kalimantan, misalnya seperti itu. Nah, apakah ada pada paragraf, misalnya karena di sini peserta didik nomor 6 ini peserta didik mampu menganalisa teks pada sebuah paragraf, berarti berarti tentang data-data musik tradisional itu adakah di sebuah paragraf, maka pilihannya PG. Nah, C4 ini adalah kalau C1 itu mengingat, C2 mengidentifikasi, C3 yaitu menganalisa. Nah, kalau ini menerapkan. C4 itu adalah menerapkan apa yang kamu ketahui, wawasan kamu tentang musik tradisional di kehidupan sehari-hari. Maksudnya begitu. Oke, lanjut lagi. Memang dengan penjelasan seperti saat ini, seperti video ini, agak sulit untuk kamu pahami. Tetapi Bapak yakin daripada nggak sama sekali Bapak jelaskan, lebih baik Bapak sampaikan melalui video ini. Langsung aja lah ya kepada kisi-kisi soal esai ini. Jadi soal besok ujian kamu itu ada 20 soal objektif. Jenis soalnya itu benar salah dan pilihan ganda. Dan ditambah dengan 5 soal esai. Nah, kita perhatikan di sini pembahasan materinya adalah fokus kepada contoh alat musik tradisional daerah. Ini adalah pembahasan materinya atau materi pembahasannya. Berarti soal nomor 1 ini esai itu lebih cenderung untuk membahas tentang contoh alat musik tradisional daerah dan tidak akan mungkin keluar dari ini soalnya. Nah, capaiannya apa, indikatornya apa sih? Yaitu mengidentifikasi. Berarti kamu untuk bisa menjawab soal esai nomor 1 ini, kamu harus mengidentifikasi alat musik tradisional. Mengidentifikasi itu adalah bagian dari mengenal, mengetahui ciri-cirinya, gitu, fungsinya, manfaatnya. Nah, kalau analisa itu melihat atau menggali secara mendalam, mempelajari secara mendalam, itu menganalisa namanya. Kalau mengidentifikasi cukup hanya mengenali saja ciri-cirinya apa, manfaatnya apa. Itu contoh mengidentifikasi. Jadi kamu untuk bisa menjawab soal nomor 1 ini cukup mengidentifikasi alat musik tradisional. Kenalilah alat musik tradisional yang ada di Nusantara ini. Lalu bentuk soalnya seperti apa? Bentuk soalnya itu peserta didik mampu mengingat contoh-contoh alat musik tradisional pada setiap daerah. Berarti jadi soalnya itu kamu untuk bisa menjawab soal esai ini cukup mengingat contoh alat musik tradisional pada setiap daerah. Semakin banyak kamu mengenal alat musik tradisional, maka kamu akan mudah untuk menjawab soal-soal esai nomor 1 ini. Jadi cukup mengingat contoh saja ya, contoh-contoh alat musik tradisional, kamu bisa menjawab soal nomor 1. Nomor 2 yaitu udah berbeda pembahasan materinya. Yang akan diujikan yaitu jenis alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Kita lihat sumber bunyinya itu ada berapa ya, ada 4, aerofon, idiofon, kordofon, dan membranofon. Nah, ini harus kamu kuasai. Lalu mengidentifikasi alat musik tradisional berdasarkan bunyinya. Berarti kamu harus mengenal alat musik tradisional berdasarkan sumbernya, bunyinya. Apa sih contohnya alat musiknya? Kalau alat musiknya apa sih contohnya? Alat musik yang bersumber bunyinya dari aerofon itu apa saja? Itu kamu harus tahu supaya bisa menjawab soal nomor 2 ini. Lalu soalnya berbentuk seperti apa? Nah, ini soalnya masih mengingat jenis alat musik. Tapi yang kamu ingat adalah berdasarkan sumber bunyinya. Jadi misalnya alat musik angklung itu termasuk alat musik tradisional yang sumber bunyinya dari apa? Kan kalau angklung kan sumber bunyinya dari udara, dari idiofon atau bunyi dari tubuh.
tubuhnya sendiri gitu, termasuk kepada sumber bunyinya idiofon angklung itu. Berarti semakin kamu banyak mengingat alat-alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya, kamu akan bisa menjawab soal nomor 1. Nah, level kognitinya mengingat level 1. Dan seterusnya begitu. Terus apalagi ya, mungkin cukup penjelasannya. Kalau kamu kurang memahami, bisa temui Bapak langsung atau hubungi Bapak. Nanti Bapak akan coba untuk menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.